Pemerintah tuh sengaja ngejual makanan palsu buat ngebunuh warganya sendiri. There's plenty of things for us to worry about in the world today, and food fraud should not be one of those. Yang perlu dikhawatirkan tuh justru yang nggak kelihatan. Soalnya makanan palsu tuh sebenarnya tuh justru... Sebelumnya kita kan udah pernah ngebahas tentang agromafia Italia ya. Mafia yang nguasain industri makanan. Jadi mereka tuh banyak malsuin produk dan bahan-bahan makanan buat dijual dan diekspor. Dan ternyata masalah makanan palsu kayak gini tuh nggak cuma terjadi di Italia atau di Eropa doang loh. Di negara lain termasuk di kita, di Indonesia, itu juga udah banyak. Terus kalau mungkin lo ngikutin beritanya, di sosmed tuh kan ada banyak banget ya video-video orang Amerika yang ngeklaim kalau mereka ngebeli buah-buahan di supermarket yang ternyata teksturnya tuh malah kayak karet gitu. Yang akhirnya dianggap kalau itu adalah makanan palsu, itu adalah buah palsu. Nah ini kan kalau bener kan ngeri kan? Apa iya udah segini nyebarnya makanan palsu ini? Tapi sebenarnya yang dimaksud makanan palsu tuh kayak gimana sih? Dan gimana caranya sampai makanan palsu ini bisa masuk ke industri pangan dunia? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas bahaya makanan palsu yang makin nyebar di dunia. Di Learning by Googling. Ya, jadi beberapa waktu belakangan kemarin tuh kan banyak banget ya konten-konten di sosmed yang nunjukin makanan nggak wajar yang dijual di supermarket. Kayak contohnya semangka yang bisa dibengkok-bengkokin gitu, saking elastisnya. Kayak seakan-akan itu tuh mainan yang terbuat dari karet, bukan buah beneran. Terus ada juga semangka yang kempes, padahal kulitnya tuh masih bagus dan segar. Cuma isinya tuh udah kempes banget gitu. Terus sama ada juga semangka yang berbusa dan meledak tanpa alasan. Dan karena video-video ini viral, jadinya banyak yang beranggapan kalau itu tuh semangka palsu tuh. Terus selain semangka, gue juga nemuin video daging ayam yang katanya tuh mengandung material magnetik. Soalnya dagingnya tuh berasal dari ayam yang tumbuh di laboratorium. Terus sama ada juga sawi yang katanya tuh terbuat dari lilin. Ya pokoknya macem-macem lah. Nah karena video-video ini viral, jadinya banyak orang yang was-was sama apa yang mereka beli dan mereka makan. Terutama orang-orang Amerika. Ya, soalnya video-video tadi kan berasalnya tuh dari Amerika semua kan. Bahkan kalau menurut Daily Dot, sampai ada teori yang bilang kalau pemerintah tuh sengaja ngejual makanan palsu buat ngebunuh warganya sendiri. Soalnya makanan yang aneh-aneh tadi kan bisa lolos dan dijual di supermarket-supermarket gede kan. Yang pastinya itu ada di bawah pengawasan instansi pemerintah. Ya dong, semua yang dijual di supermarket kan harusnya kan ngelewatin pemeriksaan dari lembaga pemerintahan kayak FDA atau USDA dulu kan sebelum dijual kan. Jadi kalau sampai ada makanan palsu dan berbahaya yang dijual di supermarket, ya itu dianggapnya pasti ada kong-kalingkong nih sama pihak pemerintah. Pasti pemerintah nih yang sengaja ngejual makanan ini biar populasi negaranya tuh berkurang. Teorinya tuh bilangnya kayak gitu. Ngeri juga nih teori nih. Tapi ternyata sebenarnya kasus-kasus makanan palsu kayak gini tuh bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru terjadi sekarang-sekarang doang. Soalnya kalau menurut policy option politics disebut sejak 2000 tahun yang lalu, di Romawi kuno juga tuh udah ada wine-wine palsu yang dijual di pasaran. Jadi emang sejarahnya tuh udah ada dari zaman itu tuh, dari 2000 tahun yang lalu udah ada yang namanya makanan palsu. Cuma ya sekarang makin kesini, seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi, hal ini tuh jadi makin marak nih. Ya di satu sisi mungkin informasi yang kesebar tuh jadi makin luas, tapi di sisi lain peredaran makanan palsunya juga tuh jadi makin gampang kan. Dan selain di Amerika, isu-isu soal makanan palsu ini juga tuh nyebar ke berbagai penjuru dunia, kayak Afrika dan Asia, termasuk ya di kita, di Indonesia. Ya kalau mungkin lu inget, dulu kan di kita di tahun 2011 kan itu kan rame banget ya soal beredarnya beras plastik yang berasal dari Cina. Pada inget dong? Nah berita beras plastik dari Cina ini tuh ternyata tuh nggak cuma rame di Indonesia doang loh. Di negara-negara Asia Tenggara lain, bahkan sampai Afrika, itu juga sama hebohnya. Terus di tahun 2017-2018an juga kan pernah rame tuh berita soal daging palsu dari Cina. Sampai ada videonya juga kan yang nunjukin pabrik di Cina yang lagi ngolah sesuatu gitu. Yang kalau dilihat dari warnanya tuh mirip banget sama daging sapi. Tapi ya ini kayak terbuat dari karet sama bahan-bahan sintetis gitu. Nah gara-gara itu jadi rame lagi tuh isu-isu makanan palsu. Jadi muncul tuh berita-berita soal daging palsu yang terbuat dari karet. Yang lagi-lagi berasal dari Cina. Kasihan amat nih ya Cina ya. Kena terus loh mereka loh.
Dan setelah periode itu, sekarang muncul lagi nih isu-isu makanan palsu nih. Kali ini ada buah-buahan dari karet, sayuran dari lilin, sama daging yang mengandung magnet. Itu daging kalau lu makan jadi magnetiko kali lu. Trenenenet. Nah, tapi walaupun sekilas emang kelihatan meyakinkan, kelihatan beneran palsu dan terbuat dari karet, tapi sebenarnya kita tuh nggak usah khawatir sama hal-hal tadi loh. Soalnya kalau menurut Mesh, buah-buahan yang kelihatan elastis kayak karet, sebenarnya itu tuh bukan buah palsu. Itu tuh buah beneran yang kondisinya tuh udah nggak fresh dan mulai ngalamin gejala pembusukan. Jadi tekstur dan rasanya yang aneh tuh bukan karena buahnya sintetis atau apa ya, enggak. Tapi ya emang udah layu dan mulai busuk aja buahnya. Dan hal yang sama juga tuh terjadi ke sayuran kayak wortel misalnya. Yang kalau kelamaan didiemin tuh teksturnya tuh bakal berubah jadi mirip karet. Terus kalau semangka yang kempes sama meledak tuh gimana? Nah, kalau menurut Today, semangka yang kempes tuh bukan karena ada bahan kimia atau bahan berbahayanya. Enggak. Itu lebih karena semangkanya tuh udah kelamaan didiemin sampai bagian dalamnya terfermentasi. Jadi kalau udah terfermentasi gitu ya semangkanya tuh bakalan kempes, berbuih, atau bahkan meledak. Efek dari gas yang dihasilin dari dalam. Jadi ya itu ya, ternyata semuanya ada penjelasan ilmiahnya tuh. Bukan langsung palsu aja. Nah terus buat daging palsu dari Cina yang mirip karet tadi, itu juga sama tuh. Kalau menurut The Observers dari France 24 disebut, daging yang katanya dari karet tuh itu sebenarnya ya emang karet aja. Soalnya pabrik di videonya juga tuh ya itu beneran pabrik karet kan. Jadi di video yang beredar kan dibilangnya kan itu kan daging sapi sintetis ya. Nah itu salah tuh, itu sesat itu. Soalnya sebenarnya ya itu emang karet aja. Karet buat bikin barang, bukan buat diolah jadi daging sapi palsu atau sejenisnya. Emang kadang tukang bikin hoax tuh suka terlalu kreatif ya. Imajinasinya tuh terlalu tinggi. Keren. But what is this? This is silicon rubber. That's what we found out. It's silicon rubber, and rubber goes through an entire process of blending and compounding. And what they do is, it's passed through a roller to actually create sheets. Terus kalau soal daging magnetik tadi, daging magnito tadi, kalau menurut juru bicara USDA ke AFP Fact Check disebut, semua daging yang lolos pemeriksaan USDA tuh nggak mungkin ada unsur logamnya. Soalnya kan ada banyak sistem dan protokol yang harus dipenuhi biar daging yang dijual di pasaran tuh aman dari bahaya apapun. Termasuk ya dari logam. Jadi mau hewan ternaknya dibesarin di lab juga, tetap dagingnya tuh harus ngelewatin protokol yang ketat. Jadi nggak mungkin tuh daging yang dijual ada unsur magnetnya tuh nggak mungkin. Karena ya pasti udah nggak lolos seleksi kan. Nah kalau menurut USDA, kalaupun magnetnya nempel, ya itu tuh paling lebih ke karena tekstur, sudut, dan kadar air yang ada di packagingnya. Bukan karena dagingnya mengandung magnet atau logam. Jadi ya intinya klaim-klaim ini tuh sama kayak klaim beras plastik zaman dulu. Cuma hoax ini. Cuma berita palsu yang tapi akhirnya bikin semua negara, termasuk organisasi internasional, sampai harus ngeluarin statement dan laporan yang mastiin kalau beras plastik tuh nggak pernah ada. Jadi sekarang siklusnya balik lagi tuh, kayak gitu lagi tuh. Apa yang beredar di internet, makanan-makanan yang kelihatannya terbuat dari karet atau apapun itu sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan, karena emang nggak ada. Yang perlu dikhawatirkan tuh justru yang nggak kelihatan. Soalnya makanan palsu tuh sebenarnya tuh justru jarang ada yang sadar loh kalau itu palsu loh. Waduh. Ya jadi kalau menurut FSNS, Food Safety Net Services disebut, makanan palsu yang sebenarnya beredar di pasaran tuh lebih ke makanan yang nggak sesuai sama labelnya. Misalnya, contohnya, kayak yang udah pernah kita bahas dulu deh. Kayak misalnya di labelnya tuh tulisannya tuh extra virgin olive oil. Tapi sebenarnya itu tuh bukan olive oil, itu tuh lebih ke minyak lain yang dicampur-campur aja udah. Atau contoh lain keju parmesan yang aslinya ternyata keju-keju murah yang diracik-racik lagi doang. Atau yang banyak ditemuin juga tuh labelnya tulisannya daging sapi, padahal isinya daging kuda. Bahkan kalau masalah daging-daging palsu gini, di Cina tuh lebih parah lagi loh. Di sana tuh ditemuin daging domba yang ternyata terbuat dari campuran daging rubah dan daging cerpelai.
Ini gila kan, katanya daging herbivore kan, ternyata isinya nggak ada herbivornya. Jadi makanan palsu yang sebenarnya tuh ya yang kayak gitu ya. Makanan yang kita beli, tapi ternyata isinya nggak sesuai sama namanya atau labelnya. Makanan yang ditulisnya apa, ternyata kandungannya beda jauh. Extra virgin olive oils are being switched out with cheap ones. And fraudulent to sell something labeled as something else. Why is this fish being mislabeled? Your Parmesan cheese products do not contain any Parmesan cheese. Is there was no one brand that stood out as completely safe. The fraud was on a grand scale. Horse meat was blended into beef in the UK, across Europe. Dan ngerinya lagi terkait peredaran makanan palsu ini, terutama buat di Amerika, FDA yang harusnya ngawasin makanan yang masuk ke pasar Amerika, mereka tuh malah bilang kalau tugas mereka bukan mastiin labelnya sesuai atau enggak. Tugas mereka bukan mastiin kandungannya palsu atau enggak. Tugas mereka tuh lebih ke yang penting nggak berbahaya aja buat konsumen. Jadi kayak misalnya tulisannya daging sapi, tapi sebenarnya itu daging kuda. Nah itu buat FDA tuh nggak masalah tuh. Urusan pemalsuannya bukan urusan mereka. Yang penting daging kuda tuh tetap bisa dikonsumsi sama orang-orang. Tetap aman buat dikonsumsi. Cuma kan terus masalahnya kalau ternyata ada konsumen yang alergi sama daging kuda misalnya, terus dia beli daging sapi yang palsu, yang ternyata isinya daging kuda, itu kan bahaya juga kan. Itu segitu baru daging kuda tuh. Belum lagi ikan. Ikan yang dilabelin nggak sesuai sama isinya. Itu kan bisa aja ngebawa penyakit karena berasal dari perairan yang tercemar atau gimana kan kita nggak tahu kan. Soalnya walaupun menurut FDA aman-aman aja, tapi kalau menurut Red Point disebut kasus-kasus makanan palsu tuh udah memakan banyak korban loh. Kayak di tahun 2008 di Cina ada susu bayi yang mengandung melamin yang menyebabkan 6 bayi meninggal dan ratusan ribu lainnya kena penyakit. Terus di Spanyol ada 300 orang yang meninggal dan 20 ribu orang lainnya sakit. Gara-gara ada minyak zaitun yang ternyata terbuat dari minyak lobak buat industri. Jadi walaupun makanan palsu yang sebenarnya tuh tetap terbuat dari bahan yang bisa dimakan, nggak terbuat dari karet atau plastik, tapi tetap ini bisa berbahaya kalau dikonsumsi. Apalagi kalau dikonsumsi dalam jangka panjang. Ya kasusnya kayak tadi, kita sangkanya itu daging sapi kan, ternyata daging kuda, terus kita konsumsi terus. Dan ternyata tubuh kita nggak tahan sama daging kuda, akhirnya kan itu bahaya juga kan. Nah kalau menurut CNBC disebut seenggaknya sekitar 1% dari industri pangan global adalah industri makanan palsu. Dan karena pangan adalah hal yang utama yang cakupannya tuh luas banget, 1% tuh bukan angka yang sedikit loh. Makanya kalau menurut perkiraan FDA, kerugian yang disebabkan makanan palsu yang cuma 1% doang itu tuh bisa mencapai 40 miliar US dollar per tahunnya. Terus di Eropa, kalau menurut Europol disebut, European Anti-Fraud Office tuh berhasil nyita 27.000 ton makanan palsu yang ada di 26 negara di Eropa. Itu 1% doang loh, tapi sengeri ini efeknya anjir. Dan walaupun udah banyak pihak, termasuk pemerintah yang aware soal makanan-makanan palsu ini, tapi tetap banyak juga yang lolos di pasaran, termasuk ke supermarket. Dan kayak yang udah gue bahas di konten Agromafia Italia, harga yang lebih mahal tuh nggak ngejamin produk yang kita beli itu pasti asli dan original. Kayak kalau mungkin lu pengen beli saus tomat, terus lu pilih yang paling mahal, biar aman, biar nggak palsu, nah itu nggak juga. Tetap ada kemungkinan itu makanan palsu. Jadi ya emang susah banget nih mastiinnya. Mau yang mahal ataupun yang murah, itu tetap ada resiko pemalsuannya. Some estimates say food fraud affects at least 1% of the global food industry, at a cost as high as $40 billion a year, according to the Food and Drug Administration. Grocery Manufacturers of America estimated that 10% of the commercially available food in the United States is adulterated. That's 1 in 10. It means if you're not on that 8-item or less checkout line, you've got something in your cart when you leave the supermarket. That's probably bogus. Terus selain isi produk yang nggak sesuai label, banyak juga buah-buahan yang dikasih pewarna buatan supaya warnanya tuh jadi menarik. Terus pakai boraks juga biar awet. Tapi ya biasanya kalau yang udah ekstrim pakai pengawet sama boraks gini tuh itu nggak mungkin masuk supermarket ya. Soalnya kan nggak akan lolos sensornya FDA kan. Tapi ya kalau di penjual eceran sih pasti tetap ada aja tuh yang ngejual makanan kayak gini tuh. Tapi gila ya, ternyata yang kayak gini tuh nggak cuma terjadi di kita loh. Makanan-makanan yang pakai boraks dan pewarna buatan tuh ternyata di Amerika juga ada loh. Wah, bisa go internasional nih bakso boraks kita kalau gini caranya. At first I just tried ya.
Try it once, try it twice. Wow, it's good. Then I finally continued selling borax meatballs. Nah, kalau menurut Medius, karena konsumen tuh terlalu susah buat ngebedain mana produk asli dan bukan, jadi ya sebaiknya produsennya nih yang harus bener-bener ngejual makanan asli. Dan buat menjaga keaslian makanannya juga, itu disaranin pakai sistem blockchain. Sistem gimana tuh? Misalnya gini, buat mastiin kalau daging sapi yang mereka jual tuh beneran daging sapi dan bukan daging kuda, itu harus ada QR code atau sistem lainnya yang bisa ngelacak keaslian barangnya. Jadi kalau kita nyeken QR-nya, itu bakal langsung keluar data-datanya tuh. Kayak sapinya berasal dari peternakan mana, dijagal di mana, dipack di mana, didistribusikan sama siapa. Pokoknya semuanya lengkap ada di situ. Jadinya kan kalau gitu kan jelas kan semuanya kan, transparan dan bisa dilacak langsung. Walaupun ya pastinya ini cukup ribet ya buat dilakuin di barang-barang olahan ya. Kayak contohnya di saus pesto parmesan yang terbuat dari puluhan bahan yang berbeda. Itu kan pasti bakal ribet kan buat dilacak bahannya satu-satu kan. Tapi ya walaupun ribet, kalau ini beneran diterapin nih, keaslian bahan makanannya tuh pasti lebih terjamin kan. Karena ya bisa dilacak bahannya dari mana-mana aja. Jadi ya walaupun dengan adanya blockchain ini tuh nggak bisa ngejamin 100% makanannya pasti asli, tapi kalau semuanya jelas dan transparan, itu kan jadi bisa didatengin langsung kan ke pemasoknya kan. Kayak misalnya kita jadi bisa datang langsung buat ngecek ke kebunnya, ke peternakannya, atau ke pabriknya. Nah itu bakal jadi lebih rapi dan lebih pasti tuh. Atau ada ide cara lainnya juga, dengan cara ngebikin pelabelan yang nggak bisa dipalsuin. Soalnya masalah makanan palsu tuh, selain bahan-bahan yang nggak sesuai label dari pabrik aslinya, banyak juga yang ya barang palsu yang emang KW aja udah. Nah buat ngehindarin adanya produk-produk yang KW ini, produsen tuh harus bikin label yang unik dan nggak bisa ditiru. Biar kalau ada yang KW yang dijual itu langsung ketahuan tuh. Ya lumayan PR juga sih ya. Tapi ya gimana lagi, mau nggak mau kan. Tapi ya walaupun terdengar ribet, cara-cara tadi tuh emang harus mulai dicoba sih ya. Soalnya walaupun mungkin masalah makanan palsu ini kedengerannya sepele, tapi kerugian dari segi fisik dan ekonominya kan nggak bisa disepelein. Sampai puluhan miliar dolar loh ruginya loh. Dan itu baru kerugian finansial. Belum lagi korban-korban yang jadi sakit dan meninggal. Makanya kan akhirnya banyak organisasi pemerintah di berbagai negara, kayak FDA-nya gitu, yang nambahin prosedur mitigasi pemalsuan makanan. Supaya masalah makanan palsu ini bisa berkurang lah. Walaupun buat hilang sepenuhnya sih ya masih susah banget ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Buat di kita masalah makanan palsu ini tuh udah separah apa ya? Silakan komen. What we want is the food industry just to be focused on making food and not have to worry about looking over our shoulder, checking different suppliers. And that's going to impact more food being produced, better food, safer food, less expensive food. There's plenty of things for us to worry about in the world today, and food fraud should not be one of those. Oke, sekian review kali ini tentang bahaya makanan palsu yang makin menjamur di dunia. Tapi ya itu ya, definisi makanan palsu di sini tuh bukan makanan yang dari karet atau makanan yang mengandung magnet segala macam tadi ya, enggak. Ini bener-bener bahan makanannya diganti sama bahan makanan lain yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi, tapi sebenarnya berbahaya. Ya, kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambah video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.